Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Marilah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Nikmat ini begitu besar. Sekarang saja saya duduk di sini, empuk rasanya, ini nikmat ini. Ya. Saya tidak expect ini ada meja, ada kursi seperti ini. Tadi pas Sultan datang, saya bilang ada enggak meja? Kok kita lesehan katanya. Enggak, meja buat saya. Maksud saya meja kecil, tahu, kayak rehan gitu. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkehendak lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat yang lebih banyak. Meja, akhirnya dengan meja sebesar ini bisa menampung 5 air mineral, Masya Allah. Dan juga 3, tapi saya nggak tahu ini apa, ini buat saya atau buat siapa ini? Buat saya. Alhamdulillah. Ini salah satu bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan para penghafal Al-Quran semua ini kan? Amin, alhamdulillah. Lain syakartum la'azidannakum. Kalau seandainya kita mensyukuri nikmat dari Allah, maka akan ditambah. Saya baru saja mensyukuri nikmat meja. Tiba-tiba 5 air ini yang belum tentu jadi milik saya, ternyata katanya milik saya. Alhamdulillah. Saya mensyukuri nikmat air ditambah nikmat ini. Alhamdulillah. Nanti adik-adik sekalian yang mensyukuri nikmat saya dapat jajan, mungkin dapat jajan juga. Mana panitia? Ada jajannya? Semoga ada. No. Alhamdulillah. Beginilah nikmat. Ya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan hadis ini termaktub di kitabnya Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Saya lihat dulu isi jajannya sebelum saya baca hadisnya ya. Masya Allah. Di dalamnya ada air lagi, kan? Saya mensyukuri nikmat yang ini sudah ada ditambah air di dalamnya. Alhamdulillah. Boleh saya lihat lagi satu ini? Dan ini berkaitan dengan tema kita. Tema kita kan pelayanan kan? Ini pelayanan yang luar biasa. Sudah paham? Sudah, ayo kita pulang. Anda perlu kayaknya. Masya Allah, sama ternyata jajannya ya. Berarti kenikmatan yang saya syukuri di jajan ini bukan bertambahnya berupa kenikmatan yang lebih besar. Bukan kualitasnya yang bertambah, tapi kuantitasnya. Tahu bedanya kualitas sama kuantitas? Kualitas itu bagusnya, kuantitas itu banyaknya. Berarti ini banyak yang bertambah. Iya. Di kotak ketiga ternyata kualitasnya yang bertambah. Masya Allah. Ada peningkatan rupanya. Alhamdulillah. Ini kan orangnya banyak sekali. Saya belum tentu bisa mengenal semuanya dan ingat wajah semuanya ya. Tapi ingat nanti kalau ketemu sama saya, ucap saja salam. Assalamualaikum, begitu. Oh, berarti saya langsung mikir, oh ini berarti para penghafal Al-Quran itu. Amin ya. Semoga hafalannya berkah. Kita langsung saja ya. Insya Allah kita akan memulai dengan salah satu hadis yang sangat lekat pada profesi perawat apabila dibawa dengan benar. Hadisnya ialah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain atau bagi manusia lainnya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya profesi perawat itu membuat orang yang memiliki profesi tersebut bermanfaat bagi orang lain. Dan dengan kita memiliki profesi perawat ini, asal niat kita bagus, hati kita lurus, insya Allah kita besar kemungkinan akan menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Nanti ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar, tiba-tiba dipanggillah anak-anak kelas A4 ya. Masya Allah. Kelas A4. Oh, ini profesinya semua bermanfaat bagi orang lain.
sebaik-baik manusia, langsung masuk surga. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada banyak profesi. Contohnya kerja kantoran. Contohnya kerja ya sales dan lain sebagainya. Ada banyak. Salah satunya perawat, salah satunya jadi nakes. Dengan kita menjadi nakes, dengan kita menjadi perawat, kita besar kemungkinan untuk bermanfaat bagi orang lain. Contoh, ketika ada orang yang ingin berobat ke dokter, tapi ada perawat di sana, rumahnya jauh dari perkotaan, daripada capek-capek ke kota dan penyakitnya kebetulan bisa bisa diobati dengan ilmu keperawatan, maka selesaikan di sana. Kalau memang obat jadi masalahnya, ya kita bisa jual obatnya saja, jasanya mungkin kita bisa berikan dengan gratis, lihat sesuai dengan ekonominya. Kalaupun kita mengambil bayaran, itu tidak mengapa. Karena ingatlah, di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah berkumpul bersama para sahabat. Lalu apa yang terjadi? Mereka melihat ada orang yang mondar-mandir. Dia kerja keras. Ibarat kalau zaman sekarang mungkin kita lihat buruh lah begitu, kuli. Berusaha keras dia bekerja. Lalu salah seorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Kalau seandainya dia kerja keras seperti ini tapi di jalan Allah. Namun Rasulullah SAW menjawab, "In kana kharaja yas'a ala syaikhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah." Kalau dia kerja keras walaupun pekerjaannya bukan pekerjaan akhirat untuk membantu kedua orang tuanya, fa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Di jalan Allah. Kalau berada di jalan Allah, otomatis itu terhitung ibadah, dan kalau ibadah pasti mendapat pahala walaupun itu mendapat uang. Jadi bayangkan, orang berprofesi sebagai kuli saja, sebagai buruh saja, itu bisa mendapatkan pahala. Lalu bagaimana dengan membantu orang lain seperti perawat? Tidak sampai sana hadisnya. Wa in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Kalau seandainya dia juga bekerja untuk keluarganya, untuk anaknya, di lafaz hadisnya ini fahuwa fi sabilillah, maka dia juga berada di jalan Allah. Dan bukan cuma sampai sana, yang ketiga adalah wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffuha fahuwa fi sabilillah. Kalau seandainya dia kerja untuk dirinya sendiri, mungkin orang tuanya sudah meninggal, mungkin belum menikah, tidak ada yang dinafkahi, tapi untuk menjaga kehormatan dirinya sendiri agar dia minta-minta kepada orang lain, fahuwa fi sabilillah, maka berada di jalan Allah. Jadi apapun niat kita, asalkan niat kita kerja lurus, maka berada di jalan Allah, dapat pahala. Terutama yang membantu orang lain, yang bermanfaat bagi orang lain seperti perawat ini, maka harus kita luruskan niat kita. Apakah sampai sana hadisnya Nabi Muhammad SAW? Ternyata tidak ada tambahannya. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan, na'udzubillah. Dan kalau seandainya orang bekerja, berusaha bersungguh-sungguh mencari uang untuk riya'an, untuk riya semata, wa mufakharatan, dan berbangga-bangga diri, fahuwa fi sabilis syaitan, maka ia berada di jalan setan, na'udzubillah. Jadi salah kalau seandainya orang ketika di masa lalu dia diejek-ejek, dia dihina-hina karena tidak punya pekerjaan, lantas dia berkata, nanti saya akan jadi perawat agar kalian bisa lihat kemampuan saya. Salah, na'udzubillah. Ini tidak boleh. Fahuwa fi sabilis syaitan. Ini bukan perkataan saya, namun ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah orang nyinyir, biarlah orang berkata apa, yang penting kita tetap lurus niat kita. Jangan ikuti joker. Apa kata joker? Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, katanya. Salah itu. Tidak boleh kita menjadi jahat walaupun ada banyak orang yang menjahati kita. Itu prinsip orang mukmin. Lihatlah bagaimana Abu Bakar ketika diomongin sama salah seorang sahabat. Ketika Abu Bakar mendengar kabar itu, apa yang dilakukan? Pergi ke rumahnya, dikasih hadiah. Ini orang mukmin. Lihatlah bagaimana Rasulullah dicaci maki, namun disamperin, dikasih hadiah. Bagaimana Rasulullah bertemu orang Yahudi yang buta, menghina Rasulullah setiap hari di depan Rasulullah, namun Rasulullah tetap menyuapinya dengan
makanan. Bahkan bukan sekedar menyuapinya, mengunyahkannya agar dia lembut makanannya karena dia sudah tua nggak bisa ngeluh. Beginilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, ketika kita jadi perawat ada satu cobaan lagi. Cobaannya adalah misal ketika kalian sudah jadi perawat, amin. Datang orang, ya Allah, dia bilang, saudaraku sakit kepala ini katanya. Oh ya, sakit kepala gampang itu. Kasih obat, kasih amoxicillin, kasih paracetamol, apa nggak tahu saya. Dikasih, besoknya datang, masya Allah, sembuh saya katanya, alhamdulillah. Datang lagi orang, apa yang terjadi? Minta obat lagi, dikasih obat, sembuh. Orang kedua, orang ketiga datang, setelah 3 kali datang, setan menggoda. Wah, hebat sekali obatmu ini katanya. Ternyata kamu hebat sekali bisa menyembuhkan orang. Padahal orang yang 3 tadi berobat ke sana kemari tidak sembuh-sembuh, ke kamu dia datang, tiba-tiba jadi sembuh. Maka di sana timbul rasa takabur, rasa sombong, di sana bahaya. Hal yang harus kita ingat adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak atas segala sesuatu, termasuk kesembuhan. Ingatlah hadis Nabi Muhammad SAW, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i baro'a biiznillahi azza wa jalla. Kalau seandainya obat itu tepat pada penyakit, maka baro'a biiznillahi azza wa jalla, maka penyakit itu akan berlepas dari orang yang mengidapnya dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Yang harus digarisbawahi adalah baro'a biiznillahi azza wa jalla. Penyakit itu terlepas dari orang yang menjangkitinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering dilupakan oleh nakes. Saking pintarnya lupa kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Datang orang meminta obat, dikasih, oh gampang itu, ini. Datang lagi, oh gampang saya racikin, oh pikir-pikir begini. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi ujian kita. Harusnya kita, terutama yang belajar pokoknya yang ada islaminya, itu kita harus benar-benar meyakini Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala lah yang menakdirkannya. Kalau seandainya kesembuhan berada di tangan nakes, berada di tangan perawat, kenapa banyak orang berobat di perawat malah tidak sembuh-sembuh, pindah ke dokter? Kalau seandainya kesembuhan berada di tangan dokter, kenapa banyak orang berobat di dokter, pindah ke rumah sakit? Kalau seandainya kesembuhan berada di rumah sakit, kenapa banyak orang yang pindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain? Ini artinya kesembuhan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ketika seorang sakit, ia harus berusaha berikhtiar, yaitu salah satu caranya dengan cara berobat. Salah satu caranya adalah menghubungi kalian nanti. Amin. Semoga yang hadir di sini kelak menjadi perawat dunia akhirat. Mana yang saya maksud perawat dunia? Perawat dunia adalah ketika di dunia ia memberi perawatan dan bermanfaat bagi orang lain. Amin. Mana yang saya maksud perawat akhirat? Ketika nanti di akhirat ternyata perbuatan-perbuatan baiknya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala. Enak sekali, sudah kerja, dapat uang, dapat kenikmatan di dunia, di akhirat ternyata dapat juga pahala. Karena bermanfaat bagi orang lain itu juga pahala. Bekerja dengan niat yang baik juga pahala. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga perawat itu selain harus memperhatikan hatinya, niatnya, ia harus memperhatikan apa yang ia berikan kepada orang lain. Jangan sampai niatnya bagus, hatinya bagus, tapi tidak menunjukkan senyum kepada pasiennya, bahaya. Ingatlah di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh
manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu bagus, maka seluruh tubuh akan bagus juga. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusak juga seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Jadi makanya banyak orang yang ketika dia bahagia tiba-tiba penyakitnya hilang. Dia sakit pusing, tiba-tiba dikasih tahu kamu dapat uang 70 juta, alhamdulillah, hilang dia. Tidur sakit di kos, di chat. Ayo masuk kuliah ini. Saya sakit katanya, nilaimu A+. Woi, ntar tunggu saya ke kampus katanya. Hilang. Kenapa hatinya senang tiba-tiba penyakitnya menghilang? Nah, ini juga perlu kita jaga. Banyak orang yang sakit datang berobat, lihat muka perawatnya, Masya Allah. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, sembuh semua tanpa diobati. Masya Allah. Tapi banyak juga, walaupun dia ganteng, walaupun dia cantik, ketika orang mau berobat, apa yang terjadi? Cemberut dia, tidak mau senyum, tidak mau ramah, tambah sakit. Na'udzubillah. Ingatlah hadis Nabi Muhammad SAW ketika memberi pelayanan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Iya, di dalam riwayat lain seperti itu lafaznya ya. Senyummu di hadapan saudara muslimmu sedekah. Coba bagaimana lagi, sudah bermanfaat bagi orang lain dapat pahala. Kemudian bekerja dapat pahala. Ketemu pasien senyum dapat pahala. Alhamdulillah. Sudahlah, ayo kita sama-sama daftar masuk surga. Amin. Semoga semuanya ini jadi perawat dunia akhirat. Amin. Masya Allah. Ingat, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun perbuatan baik itu berupa bertemu dengan saudara muslim, kemudian menunjukkan wajah yang riang gembira. Tidak boleh kita remehkan. Kenapa? Karena perbuatan kecil yang kita berikan, kita tidak tahu nanti di akhirat ternyata sudah jadi gunung. Ketika akan dihisab ternyata itu yang berat timbangannya. Kenapa kecil dia, ringan dia, selalu kita lakukan menjadi kebiasaan kita, maka besar pahalanya. Ingatlah ketika memberi pelayanan harus menjaga senyum. Alhamdulillah. Namun juga ternyata ada ujian bagi para perawat, khususnya yang kerja di klinik maupun juga kerja di rumah sakit atau dimanapun itu, banyak ujiannya. Salah satunya mungkin ada yang rawat inap. Apa yang terjadi setelah rawat inap? Sudah pergi semua, ada iPhone di sana. Wah, bahaya ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kita mungkin mau ambil dia, atau kemungkinan juga kembalikan. Yang harus kita lakukan adalah kembalikan karena bukan milik kita. Jangan kembalikan pada Allah, kembalikan pada yang punya ya. Memang Allah yang punya, tapi dititipkan kepada orang yang punya itu, maka harus kita kembalikan kepada yang punya. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu ta'ala khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik dari itu, baik itu di dunia maupun di akhirat. iPhone yang kita temukan mungkin kita tinggalkan, kembalikan kepada yang punya, tapi nanti mungkin itu penyebab kita dapat iPhone keluaran terbaru. Atau mungkin ada barang-barang, ada dompet uang 1 juta misal. Kita syukuri saja. Jangan disyukuri. Harus dibalikin karena bukan milik kita. Kita balikin uang 1 juta, bisa jadi itu penyebab nanti kita dapat tambahan gaji 2 kali lipat. Alhamdulillah. Intinya ingat, man taraka syai'an lillah, siapa yang
Masya Allah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu ta'ala khairan minhu. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti yang lebih baik. Itu contoh pertama. Contoh kedua lebih menggoda. Contohnya ketika ada orang, Masya Allah, ketika ada orang yang berobat. Nah, bagi yang cowok, cewek yang berobat. Bagi yang cewek, cowok yang berobat. Kebetulan mukanya 3 kali lipat lebih ganteng dari pasien sebelumnya. Nah, ini godaan besar. Ini yang harus kita jaga. Datang berobat yang harusnya sebentar dulu, datang katanya. Duduk dulu sini, duduk. Saya cek tensinya katanya. Padahal mungkin dia sakit yang tidak perlu cek tensi karena dia lihat tangannya glowing sekali. Oh, sebentar saya cek tensinya. Ini tidak boleh. Ingatlah ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang, tapi ada batasan-batasannya. Jangan sampai melanggar batasan tersebut. Dilihat cowoknya cakep sekali. Ayo duduk sini, saya cek dulu tensinya dulu katanya. Dipegang tangannya. Kok enggak ketemu ini? Padahal sudah ketemu, digeser lagi. Kok enggak ketemu? Lama dipegangnya. Iya, bahaya itu, dielus-elus. Tidak boleh. Ingat, ketika lulus nanti kalian akan disumpah. Nah itu. Terus lagi ada yang sakit mungkin. Ya, cewek-cewek lagi nih. Pokoknya entah cewek atau cowok, tapi di bagian yang harus membuka aurat. Harus menjaga diri. Boleh melihatnya karena itu darurat, tapi lihat waktunya. Misal dia membutuhkan waktu 1 menit, maka lihat 1 menit, jangan ditambah-tambah. Tidak boleh dia melihat entah itu cowok atau cewek, tapi melibatkan aurat. Diperiksa sebentar dulu, ini masih belum kelihatan ini uratnya, karena tidak boleh. Harus dijaga. Ini cara kita menjaga apa yang harus kita jaga dari tuntunan ajaran agama Islam. Agama Islam ini agama yang indah, menjaga semuanya sehingga kemungkinan kecil pun tertutupi. Dan ingat, dalam memberikan pelayanan harus sama rata. Manusia semua sama rata. Pasien yang A, yang B, yang C sama. Tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan kualitas mukanya, tidak boleh. Ketika ada yang datang, dia lihat ini spek bule ini katanya. Wah, tidak boleh. Spek Timur Tengah. Bahaya. Tidak boleh. Ingat, man taraka syai'an lillah awadahullahu ta'ala khairan minhu. Kalau kita tinggalkan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena ketakwaan kita, bisa jadi nanti dikasih istri yang kualitasnya 10 kali lipat lebih itu. Bisa jadi dikasih suami yang 10 kali lipat lebih dari itu. Ya amin ya rabbal alamin. Intinya tetap senyum. Jangan ketika lebih ganteng senyumnya lebih lebar, harus tetap sama. Senyumnya tetap lebar, tetap ramah, tetap membawa ajaran-ajaran agama Islam yang diajarkan. Dan juga ingat, jangan hanya senyum saja. Kita ini umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul Islam khair? Ya Rasulullah, Islam mana yang paling baik? Ajaran Islam mana yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab dengan 2 ajaran. Yang pertama ialah antut'imut ta'am. Yang pertama memberikan makanan. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wa taqulus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti ketemu saya, apalagi saya sudah kenalan tadi, ucapkan salam, assalamualaikum, biar saya bisa jawab waalaikumsalam. Ketemu dosennya, assalamualaikum. Ketemu siapapun di sini, ucapkan salam. Ketemu CS, jangan remehkan CS.
Karena pekerjaannya tetap ucapkan salam, assalamualaikum. Datang kalian masuk di sini sudah disambut sama karyawan Yarsi di sana, sudah disambut sama satpam di sana. Jangan kita abaikan mereka, manusia saudara muslim kita. Kita ucapkan salam juga, assalamualaikum. Jangan remehkan, jangan beda-bedakan orang mentang-mentang dosennya yang lewat buru-buru assalamualaikum, yang lain lewat dicuekin. Tidak tidak boleh. Usahakan untuk kita tebarkan salam. Waktunya masih ya, alhamdulillah. Kemudian kita harus menjaga amanah ketika menjadi perawat. Ingatlah hadis Nabi Muhammad SAW, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di akhirat nanti. Nanti di akhirat ada orang yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dosanya. Namun apa yang terjadi? Diperintahkan kepada malaikat untuk memberikan penutup di sana. Ketika diberikan penutup, di balik itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya. Semua manusia tidak akan tahu dosa yang pernah dia lakukan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan hal seperti ini? Kita tutup aib saudara muslim kita. Ingat, man satara musliman satarahullahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudara muslimnya akan ditutup pula oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya nanti di hari kiamat. Kalau kita merasa punya banyak dosa yang malu kalau seandainya ketahuan orang lain, mari kita berusaha untuk tutup juga aib saudara muslim yang kita ketahui. Khususnya perawat ini banyak dia tahu aib orang lain. Dari ngelihat saja kadang sudah tahu, ini dia begini kayaknya kemarin. Banyak yang tahu. Dan terlebih lagi perawat itu punya data. Ketika pasien yang satu datang mungkin berobatnya ke dokter, tapi perawat yang pegang datanya juga. Dilihat, ini riwayat penyakitnya, pernah encok dia ini, mungkin sudah sama-sama tua gitu kah, mau saling sebar-sebar aib. Ketika kumpul sama teman-temannya, kemarin dia periksa di rumah sakit tempat saya kerja, ternyata dia punya penyakit ini, ternyata dia punya penyakit ini. Tidak boleh. Ingat, jaga aibnya. Iya, seperti itu, seperti yang disebutkan tadi. Ada orang yang penyakitnya seperti itu, na'udzubillah, dijaga. Ada orang yang penyakitnya, kalau seandainya orang tahu itu kan malu dia. Kita harus jaga. Ini juga ujian besar bagi perawat. Di samping pahala yang besar sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, ternyata ada amanah besar di sini. Harus menjaga perasaan, harus menjaga aib, ada banyak sekali. Dan jangan manfaatkan status sebagai nakas itu untuk mendapatkan informasi-informasi penting, bahaya. Ketika ada wali yang datang berobat, dia bawa adiknya biasa saja, tapi walinya ganteng, cantik. Dia bilang, ini harus tulis nomor HP dulu katanya. Tulis nomor HP-nya, diambil di SMS langsung. Tidak boleh. Ingat, amanah pekerjaan. Berikan pelayanan yang baik, jaga rahasia, murah senyum, dan juga satu lagi yang paling penting adalah berkata dengan perkataan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Maka hendaknya kita ucapkan kata-kata yang baik. Jangan nanti ada pasien yang sakitnya parah begitu kan, ngomong di sampingnya, ini sebentar lagi meninggal katanya. Bahaya. Ini dia begini. Katakan yang baik. Kalau tidak mampu maka kita usahakan untuk diam. Jangan judas-judas. Intinya kita harus ingat bahwasanya profesi nakas ini, perawat ini ialah profesi yang mulia dunia akhirat. Besar kemungkinan mendapat pahala, tapi juga harus ingat, harus menjaga senyum, harus menjaga wajah yang ceria, harus selalu mengucapkan salam, dan juga harus menjaga rahasia orang lain, harus menjaga rahasia pasien. Intinya begitulah, kita harus mengamalkan ajaran Islam dalam kita beribadah. Ini sebenarnya fikih kesehatan ini ya. Fikih kesehatan ini sangat banyak cakupannya sebenarnya, tapi mungkin kita bahas yang ringan-ringan saja. Nanti yang beratnya insya Allah dibahas sama dosennya ya. Waktu saya dihubungi sama salah seorang di antara kalian yang tidak boleh disebutkan namanya,
Sultan ya. Itu dia bilang materinya fikih keperawatan. Kok luas sekali ya. Oh iya, saya bilang iya, siap. Kira lagi fikih kesehatan ya. Oh, fikih kesehatan. Nah, ini sama juga luas sebenarnya ini. Tapi siap saja, bismillah. Dan alhamdulillah ketika saya tanya jadi atau enggak, dikirimi pamfletnya. Oh, di sana ada temanya. Nah, di sanalah alhamdulillah ternyata jelas sekarang. Ternyata materinya tentang hukum Islam dan juga kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Alhamdulillah. Ya, semoga lain kali kita bisa bertemu kembali. Dan juga ini sudah 40 berapa menit? 41 menit. Alhamdulillah. Lebih dikit enggak apa-apa ya. Kan telat juga saya naik ke sini. Sekian dari saya.